Perempuan itu ibuku bagian 10. Selamat pagi, Ibu. Zahra menyapa ketika Adira bangun tidur. Adira tak menjawab, ia mengerjap dan menoleh melihat sekeliling. Zahra yang baru saja selesai sholat subuh itu melipat mukena, lalu menghampiri Adira. Zahra ikut tidur di kamar Adira meski beda ranjang. Tentu diminta Gio untuk menjaga, takutnya Adira kembali histeris tengah malam. Kita ke kamar mandi yuk, Bu. Abis itu nanti sarapan. Katanya, Mbak Mayang hari ini mau masak pecel kesukaan Ibu. Adira tersenyum tipis kemudian menurut saja saat dibawa ke kamar mandi. Zahra cekatan membantu membersihkan badan Adira. Kemudian menggantikan baju, lalu menyisir rambutnya. Ibu, mau pakai bedak nggak? Tanya Zahra sambil menyisir rambut Adira. Bedak? Tanya Adira sambil menatap Zahra dari cermin. Iya. Zahra kemudian mengambil bedak di meja rias tersebut dan menunjukkan pada Adira. Zahra bedakin, ya? Adira hanya mengangguk. Zahra pun memakaikan bedak dan sedikit lipstik, setelah merapikan rambut Adira yang pendek sebahu itu. Zahra pun memakaikan anting untuk Adira. Kemudian menyuruh Adira menatap cermin. Lihat, Ibu cantik sekali, seru Zahra memuji. Tulus. Karena Adira memang terlihat masih cantik meski usianya telah memasuki kepala 5. Adira tersenyum memandang wajahnya sendiri sambil menyentuh rambutnya. Cantik? Tanyanya. Iya, Ibu sangat cantik. Zahra saja kalah cantik sama Ibu. Zahra kemudian memeluk Adira dari belakang dan menempelkan wajahnya di wajah Adira. Kamu cantik, kata Adira masih dengan senyum tipis di bibirnya. Benarkah? Zahra tersenyum lebar memandang cermin. Tapi memang benar sih, nenek dulu bilang aku wanita paling cantik di dunia ini. Tapi, setelah bertemu Ibu, kurasa aku nomor 2 setelah Ibu. Ibuku memang cantik, sahut Gio yang sejak tadi sebenarnya berdiri di ambang pintu. Melihat interaksi antara Adira dan Zahra. Lelaki itu terlihat sudah segar dengan rambut setengah basah, meski pakaiannya masih biasa, belum memakai pakaian kantor. Mas Gio. Zahra melepas rangkulannya dan tersenyum malu. Tapi kamu juga cantik. Nomor 2. Gio terkekeh dan berjalan menghampiri. Ah iya, tentu saja. Zahra nyengir, menunduk karena malu. Gio semakin tertawa. Lucu kamu ini. Adira diam menatap Gio dari cermin meja rias. Ia masih duduk, hingga akhirnya Gio datang dan memeluknya dari belakang. Selamat pagi, Ibu, sapanya lalu mengecup pipi Adira. Adira sama sekali tak memberontak, ia diam saja. Cantiknya ibuku. Gio tersenyum menatap cermin. Pantas saja Gio jadi tampan begini. Zahra tak tahan untuk tidak tertawa. Mas Gio muji diri sendiri? Gio terkekeh. Abisnya nggak ada yang muji. Bohong. Pasti banyak wanita di kantor Mas Gio yang muji-muji. Siapa bilang? Nggak ada. Bohong ih. Kamu aja nggak pernah muji aku. Zahra terlihat salah tingkah. Bener, kan? Gio menahan tawa, melirik Zahra dari balik cermin. Malu, Mas, kalau muji di depan orangnya, kata Zahra polos. Oh jadi kalau di belakangku kamu suka muji berarti ya? Enggak gitu.
Zahra semakin salah tingkah. Aku ke kamar mandi dulu deh, Mas. Mas Gio jagain ibu dulu, ya? Gio malah semakin tertawa. Bu, lihat deh. Lucu ya si Zahra, ucap Gio pada Adira ketika Zahra sudah masuk kamar mandi. Pantas saja ibu betah sama dia. Sejujurnya, Gio iri sama Zahra. Zahra jauh lebih lama bersama ibu dibanding Gio. Gio. Iya, ibu. Ini Gio. Jam berapa sekarang? Gio harus sekolah. Baru jam 6, Bu. Nanti Gio berangkat pas jam setengah 7. Ibu di rumah jangan rewel ya. Jangan pergi lagi. Kalau mau pergi, bilang ke Zahra nanti ditemenin. Ya. Adira tak menjawab. Wajahnya datar, tatapannya kosong. Kita sarapan yuk, Bu. Gio melepas rangkulan, lalu mengelus rambut Adira. Mbak Mayang tadi katanya masak pecel. Ibu suka pecel kan? Pecel? Iya. Kita sarapan sekarang. Yuk. Gio menuntun Adira dan membawanya keluar kamar. Suara dering ponsel membuat langkah Gio terhenti. Ia merogoh saku celananya, dan berdecak ketika melihat si pemanggil. Tertera nomor yang tidak ia simpan, tapi ia sudah hafal deretan angka tersebut. Adira mendongak, menatap Gio dengan tatapan kosongnya. Gio berkata, "Ayah telepon, Bu." "Angkat jangan, Ayah." Adira mengernyitkan dahi. "Iya, Ayah telepon terus. Katanya Eyang masuk rumah sakit." "Eyang." Gio menghela napas panjang. Adira menyebutkan kata ayah dan Eyang dengan suara yang serat kesakitan. Seperti dua kata itu memiliki makna yang menyakitkan. "Nggak usah dipikirin. Kita sarapan yuk." Adira tak mau melangkah. Diam dan seperti sedang berpikir. Lalu berkata, "Ibu nggak punya uang." Gio minta uang sama ayah saja. Nanti kalau ibu punya uang, ibu akan kasih Gio jajan yang banyak." Gio tersenyum meski hatinya berdenyut nyeri. "Iya, Bu. Nanti kita ke pasar, ya?" Tapi Eyang suka marah kalau ibu belanja banyak. Eyang bilang ibu sangat boros. Ibu nggak bisa mengatur uang. Padahal, ayah ngasih uang belanja selalu kurang. Ayah lebih suka beli rokok. Lebih suka main judi. Gio menyentuh bahu Adira. "Gio tahu, Bu. Itu sebabnya Gio nggak ngerokok dan nggak main judi. Gio nggak mau seperti ayah. Gio nanti kalau sudah besar, jangan merokok, ya? Gio jangan main judi. Nanti uang Gio habis. Kalau kalah judi, bisa marah-marah kayak ayah. Pokoknya Gio harus jadi anak yang baik, ya?" Gio tersenyum. Ia sangat mengingat nasihat itu. Nasihat yang selalu dikatakan Adira dulu sebelum tidur. Gio janji. Gio akan jadi anak baik. Nggak minum alkohol. Gio janji akan sukses. Jadi orang kaya. Supaya bisa bahagiain ibu. Gio menyelipkan rambut Adira ke telinga. Adira yang sejak tadi menatap entah kemana seketika mendongak. Mengerjapkan mata. Gio tersenyum lalu mengajak Adira ke meja makan. Mayang yang sedang menyiapkan makan itu tersenyum dan menyapa. Gio menarik kursi dan menyuruh Adira duduk. Saat itu juga ponselnya kembali berdering. Ia berdecak kesal, namun melihat tetap layar dan benar saja, ayahnya kembali menelepon.
Dengan berat hati Gio menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum, sapanya. Apa sesibuk itu sampai telepon ayah nggak pernah diangkat? Gio menahan emosi sekuat tenaga. Ia menarik kursi dan duduk di sebelah Adira. Maaf, ya. Eyangmu masuk rumah sakit. Dia pengen ketemu kamu. Kapan kamu bisa pulang? Nggak tahu, ya. Salam aja buat Eyang. Semoga lekas sembuh. Kenapa, Gio? Kenapa kamu semakin ngejauh? Ada apa sebenarnya? Gio menatap Adira yang diam menatap makanan di hadapannya yang baru disiapkan Mayang. Nggak apa-apa, Gio cuma sibuk, jawab Gio akhirnya. Sesibuk apa sampai nggak bisa pulang walau sebentar? Gio sibuk ngurus. Gio menatap Adira. Gio sibuk kerjaan. Terserah kamu mau sibuk kayak gimana pun. Ayah minta kamu pulang segera. Gio akan pulang, asal. Gio kembali melirik Adira. Asal apa? Asal ayah mencuci dan mencium kaki ibu. Apa? Bersambung.